Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada lagi sampai saat ini Tuhan, kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini terjadi hanya oleh karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan urapi kami semua agar supaya firman Allah yang kami dengar, kami baca, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini, bahkan dalam pengiringan kami kepadamu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Allah pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-7, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-11 ya. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat judul perikop dari pembacaan kita ini, yaitu tentang hal pengabulan doa, ya, tentang hal pengabulan doa. Saudara, Injil Matius mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini masih ada merupakan satu rangkaian khotbah Yesus sejak dari bukit, ya. Ini masih rangkaian rangkuman khotbah Yesus tentang satu pola kehidupan, satu sistem, ya, sistem yang baru yang dibawa oleh Yesus bagi umat manusia. Ada saudara-saudara, Yesus ingin merubah pola pikir dari orang-orang pada waktu itu. Dia ingin agar supaya manusia, saudara-saudara, berubah dalam sikap, dalam tindakan, dalam pandangan, dalam persepsi, dalam hal apapun juga. Nah, saudara, termasuk dalam hal tentang doa, tentang berdoa, tentang meminta, dan banyak lagi saudara-saudara yang Yesus sampaikan. Nah, pada kesempatan ini dia berbicara tentang pengabulan doa. Pengabulan doa. Saudara, seringkali kita, ya, terjebak, terperangkap dalam satu pemikiran, ya, dalam satu pemikiran yang begitu pesimis. Bahkan kadang-kadang kita seolah-olah membatasi Tuhan, mengecilkan Tuhan, karena kita memandang persoalan, permasalahan yang kita hadapi seolah-olah terlalu besar, terlalu sulit, terlalu sukar, sehingga saudara, seolah-olah kita anggap bahwa Tuhan tidak mampu dan tidak mengerti. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang maha mengerti.
Dia tahu persis saudara-saudara keberadaan kita. Dia tahu persis persoalan kita. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu persis apa yang menjadi keinginan kita. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, firman Allah berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Sampai Tuhan membandingkan. Artinya saudara-saudara, kita manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa dan salah. Di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang jahat. Nah, Yesus katakan, kalau kita sebagai Bapa di dalam dunia ini saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di sorga. Artinya saudara-saudara, Bapa kita di sorga jauh lebih baik dari kita sebagai bapak-bapak di dalam dunia ini. Jauh lebih mengerti daripada bapak-bapak kita di dalam dunia ini. Seringkali saudara-saudara, kita sebagai orang tua, sebagai bapak itu sangat terbatas. Ya, ketika kita menolong anak kita, kita terbatas. Tetapi Yesus katakan, kalau saja kamu bisa memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Ya. Apalagi Bapa di sorga. Saudara, hari-hari ini kita sedang merayakan Natal. Saya ajak kita membaca, saudara-saudara. Saya ajak kita membaca dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8. Kemudian kita membaca ayatnya yang ke-32. Ini ayat yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Roma pasal 8. Ya, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, Paulus katakan, Dia saja tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Apa itu segala sesuatu? Yaitu saudara-saudara, tentang kekhawatiran kita pada hari-hari ini. Yesus pernah membahas di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, saudara-saudara, ayatnya yang ke-31 mulai, kalau saudara membaca di sana. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, Bapa saja tidak menyayangkan anaknya, melainkan telah memberikan kepada kita, bahkan mati di atas kayu salib. Apa terlebih segala sesuatunya, seperti yang kita baca tadi. Seringkali kekhawatiran kita, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, dan lain sebagainya. Yesus katakan itu dituntut oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu di sorga lebih tahu. Bapa kita adalah Bapa yang Maha Tahu. Dia tahu persis kebutuhan kita. Allah kita adalah Allah yang detail. Saudara, Dia katakan kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di sorga. Dia tahu dan Dia sangat detail apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, dalam ramalan
tahun 2023 kita akan mengalami masa resesi, masa krisis dunia. Bahkan saudara-saudara, hari-hari ini sudah ada 7-8 negara yang mengalami kebangkrutan. Ini bukan lagi sekedar ramalan, tetapi sudah mulai terjadi. Saudara, itu pasti akan terjadi. Ya, itu pasti akan terjadi. Tetapi ingatlah saudara, kita punya Allah yang sanggup memelihara kita, menolong kita, ya, dan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita. Kita tidak akan alami itu, saudara-saudara, kalau kita senantiasa percaya dan yakin dan selalu datang meminta kepada Bapa. Tetapi dalam Matius 6 tadi dikatakan, yang utama saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita khawatirkan itu Tuhan akan tambahkan. Firman Allah katakan, saudara-saudara, ya, dalam ayat pokok tadi, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara sudah meminta apa belum? Marilah saudara-saudara, beranikanlah diri meminta apa saja kepada Tuhan. Asal Yakobus katakan tidak untuk hawa nafsu. Kalau tidak untuk hawa nafsu, tidak untuk foya-foya, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dia saja tidak sayangkan anaknya, apatah lagi segala sesuatu yang kita khawatirkan. Tuhan kiranya menolong kita semua saudara-saudara mengakhiri tahun 2022 dan kita akan masuk ke tahun 2023. Kita optimis bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kembali berbicara, menyapa, meneguhkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, terkadang kami ragu, terkadang kami khawatir, terkadang kami bimbang. Tapi pagi hari ini, biarlah Roh Kudus meneguhkan kami dengan firman Allah yang sudah kami dengar. Kami akan menghadapi tahun 2023 dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme. Kami punya Allah yang hidup, yang sanggup mengadakan segala perkara. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.